Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedel Putra, kelas MM50C, BP 2023-42-2028. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang e-bisnis dan e-commerce, di mana era digital ditandai dengan terbukanya peluang baru bagi bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beroperasi dengan lebih efisien. Namun ada juga tantangan yang perlu diatasi dalam dunia e-commerce. Presentasi ini akan membahas beberapa aspek penting dari bisnis dan e-commerce, termasuk jenis-jenisnya, metode pembayaran, keuntungan, keterbatasan, serta isu etika hukum yang ada. Definisi dan konsep dasar e-bisnis dan e-commerce. E-commerce ini adalah proses jual beli produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Fokusnya adalah pada transaksi komersial, mencakup transaksi jual beli online dan berfokus pada keuntungan finansial. Sedangkan e-bisnis lebih luas dari e-commerce, mencakup layanan pelanggan, kolaborasi, mitra bisnis, transaksi elektronik dalam organisasi. Ini melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas bisnis secara keseluruhan. Jenis-jenis e-commerce yang umum di Indonesia. Pertama ada namanya B2C. Transaksinya antara lain bisnis dan konsumen, contohnya toko online seperti Tokopedia dan Shopee. Yang kedua ada namanya B2B, transaksi antara perusahaan, contohnya platform pengadaan barang untuk bisnis. Yang ketiga ada namanya C2C, konsumen menjual ke konsumen lain, contoh platform marketplace seperti Bukalapak. Di dalam e-commerce, transaksi melalui perangkat mobile semakin populer dengan meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia. Pasar e-commerce di Indonesia sangat dinamis dengan berbagai jenis model bisnis yang beroperasi. Model bisnis e-commerce yang inovatif. Pertama, pemasaran afiliasi, mempromosikan produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Kemudian ada pemasaran viral, menciptakan konten menarik dan mudah dibagikan untuk meningkatkan kesadaran merek. Yang ketiga, pembelian kelompok, menawarkan diskon khusus jika jumlah orang pembeli produknya sama. Kemudian ada lelang online, menjual produk melalui sistem lelang dengan penawaran harga tertinggi. Model bisnis e-commerce terus berkembang. Pemasaran afiliasi dan viral memanfaatkan kekuatan jaringan sosial. Sementara pembelian kelompok dan lelang online menawarkan cara unik untuk menarik pelanggan. Model-model ini memungkinkan bisnis untuk berinovasi dan membedakan diri dari pesaing lainnya. Dalam e-commerce tentu ada mode atau metode pembayaran, dan metode pembayaran elektronik yang aman dan terpercaya adalah seperti adanya e-banking, kemudian transfer melalui bank, melalui aplikasi yang ada di HP masing-masing, kemudian kartu kredit atau debit, Visa, Mastercard, dan sebagainya. Kemudian ada dompet digital seperti GoPay, e-wallet, Oppo, Dana, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi melalui QR Code atau sering kita kenal dengan QRIS. Metode pembayaran elektronik semakin beragam untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kartu kredit dan debit tetap populer, tetapi dompet digital dan transfer bank semakin banyak digunakan.
karena kemudahan dan keamanannya. Standarisasi kris juga mempermudah transaksi antar platform. Keuntungan dan keterbatasan e-commerce di Indonesia. Satu, ada keuntungan, yang kedua ada keterbatasan. Pertama, keuntungan. Keuntungannya adalah pertama, jangkauan pasar luas, biaya operasional rendah, kemudian akses yang luar biasa, kemudian ada personalisasi. Sedangkan keterbatasannya adalah kita meragukan keamanan data, infrastruktur belum merata, kepercayaan konsumen, dan regulasi. E-commerce menawarkan banyak keuntungan bagi bisnis dan konsumen, tapi ada juga keterbatasan perlu diperhatikan. Keamanan data dan infrastruktur yang belum merata, tantangan utama. Jaringan internet, kemudian cyber yang terus berkembang seiring berkembangnya dengan teknologi. Isu etika dan hukum yang perlu diperhatikan dalam e-commerce. Pertama, ada penipuan online. Identifikasi dan pencegahan penipuan sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian mengenai hak cipta, melindungi hak cipta dan merek dagang untuk menghindari pelanggaran intelektual. Privasi data, memastikan keamanan dan privasi data pribadi konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mudah dihack sehingga bisa dijual bebas di dalam pasar gelap. Isu etika dan hukum menjadi semakin penting dalam e-commerce. Penipuan online, pelanggaran hak cipta, dan perlindungan privasi data adalah beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Bisnis harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang etis untuk membangun reputasi yang baik dan menjaga kepercayaan konsumen. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.